Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Ada yang bertanya di channel Inspirasi Oktara, apakah benar BPNT di tahun 2023 dihapus? Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan sama, apakah benar bantuan sembako di tahun 2023 ini dihilangkan atau dihapus? Anda harus menonton video ini karena di kesempatan ini saya akan menyampaikan faktanya kepada Anda semua. Dan jangan sampai Anda menonton setengah apalagi hanya membaca thumbnailnya saja lalu menyimpulkan bahwa yang saya sampaikan ini adalah informasi yang tidak bermanfaat atau berita yang bohong. Jadi, keep untuk fokus dan jangan lupa tonton sampai selesai ya, agar Anda tidak gagal paham tentunya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda, karena tanpa dukungan Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Selamat datang dan selamat bergabung bagi pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon bantuannya untuk sama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa yang datang. Oke, langsung saja akan saya bahas terkait dengan KPM. Banyak yang bertanya, apakah benar kabarnya BPNT di tahun 2023 ini dihapus? Katanya ya BPNT ini dihapus dan digantikan program bantuan permakanan. Ada juga BPNT yang dihapus dan sudah ditiadakan di tahun 2023 karena memang hingga saat ini BPNT tidak cair ya, belum cair. Apakah benar hal demikian? Nah, mungkin ketika saya mendengar informasi tersebut atau Anda mungkin bertanya-tanya terkait dengan BPNT apakah dihapus atau tidak, ini berhubungan dengan santer ya, kabar yang sangat luar biasa mulai dari tahun 2022 terkait dengan akan dihapusnya KPM berusia produktif. Jadi ada hubungannya seperti itu. Yang perlu Anda ketahui ya, 3 informasi yang penting yang perlu Anda tahu bahwa pertama, ada bantuan program permakanan di akhir tahun 2022. Dan program bantuan permakanan ini adalah bantuan untuk lanjut usia rentan yang usianya di atas 70 tahun, 80 tahun, dan menerima program bantuan permakanan. Apakah permakanan ini menggantikan BPNT di tahun 2022? Jawabannya tidak. Dan apakah di tahun 2023 permakanan ini akan menggantikan BPNT? Kita akan tunggu informasi resminya. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi terkait Ibu Risma ya, Putri Risma hari ini akan berusaha untuk mengurangi penerima bantuan sosial di usia produktif sebagai penerima bantuan sosial. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi karena Ibu Risma ini Kementerian Sosial ingin mengganti pola penerima bantuan sosial, yaitu diberikan hanya untuk kelompok yang rentan yang usianya 40 tahun, 45 tahun ke atas. Jadi di bawah 45 tahun, di bawah 40 tahun ini semuanya akan mulai ditiadakan karena dianggap masih usia kuat, masih produktif dan bisa mencapai level untuk mengubah taraf ekonomi di keluarganya. Jadi seperti itu. Yang ketiga yang perlu Anda ketahui faktanya ya, simak baik-baik. Di tahun 2023 Kementerian Sosial ini diberikan dana ya, Kementerian Sosial ini akan menggunakan dana sebesar 78 triliun rupiah. Nah, informasi tersebut kita dapatkan dari laman resmi Kemensos ya, Kementerian Sosial Republik Indonesia di halaman Instagramnya ya. Kemensos baru-baru ini mengunggah video yang menyebutkan bahwa Kementerian Sosial ini akan menggunakan atau membelanjakan dana sebesar 78 triliun. 78 triliun ini untuk apa saja dan digunakan untuk siapa saja? Rincian di dalam video tersebut disampaikan bahwa dari 78 triliun, ya 4 triliun ini akan digunakan untuk program kelompok rentan dan juga untuk jika misalnya ada bencana alam dan yang lain sebagainya. Akan digunakan sebesar 4 triliun rupiah. Dan 74 triliunnya ini digunakan untuk apa? 78 triliun di tahun 2023 ini direncanakan sebagai bentuk mendukung program pemerintah ya. 2 diantaranya adalah program prioritas nasional. Apa saja? Program yang pertama ya, program pertama adalah untuk bantuan modal usaha PENA ya, Pahlawan Ekonomi Nusantara, yang memang ini mulai tahun 2022 di akhir-akhir tahun 2022 ini sudah ada yang menerima manfaatnya. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka nantinya penerima bantuan PENA, modal usaha PENA ini kabarnya sebesar 6 juta rupiah per KPM. Ini tentunya ketika sudah lolos ya, memiliki usaha, rintisan usaha, baik itu usianya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Jika misalnya lolos menerima PENA, maka ini akan dihapus dari peserta
program bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT. Nah, jadi ketemu ya titiknya ya. Jadi isu bahwa BPNT dihapus ini kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan permakanan, ada kaitannya dengan sampai kepada adanya bantuan pena ini. Jadi yang dapat bantuan modal usaha pena ya dihapus pelan-pelan dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Oke, itu penggunaan yang pertama. Lalu 78 triliun selanjutnya digunakan untuk apa? Ya, dari 78 triliun, uang yang sangat besar ini ternyata digunakan untuk 2 program prioritas nasional yang berupa program Keluarga Harapan atau PKH sebesar 10 juta penerima manfaat seluruh Indonesia. Jadi jelas berarti PKH di tahun 2023 ini tetap diadakan ya karena sudah dianggarkan sebegitu besarnya sejumlah 10 juta penerima se-Indonesia. Lalu program prioritas kedua yaitu apa? Yaitu program sembako atau BPNT. Nah, program sembako ini penerimanya di tahun 2023 masih tetap yaitu 18,8 juta KPM seluruh Indonesia. Jadi secara otomatis dari total sebesar 74 triliun dari 78 triliun yang akan digunakan di tahun 2023, sebanyak 74 triliun ini untuk program perlindungan sosial ya. 3 besar diantaranya yaitu ada bantuan usaha pena, modal usaha, ada PKH dan juga ada program sembako atau istilah lainnya BPNT. Nah, dari informasi ini tentunya kesimpulan yang kita dapatkan bersama, apakah benar BPNT di tahun 2023 akan ditiadakan atau dihapus? Jawabannya, jika melihat dari postingan Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka tidak akan dihilangkan atau dihapus di tahun 2023. Dengan kata lain, BPNT akan tetap dilaksanakan di tahun 2023 karena anggarannya sudah ada, yaitu sebesar 74 triliun rupiah ya yang digunakan untuk 3 program yang saat ini sedang viral tentunya, yaitu program usaha pena, ada PKH dan juga ada BPNT di tahun 2023 tentunya. Oke. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui kevalidan berita yang diunggah oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, supaya Anda tidak menyimpulkan apa yang saya sampaikan ini adalah berita bohong atau berita hoax, sumbernya dari mana, siapa Anda, perlu Anda ketahui bahwa channel Inspirasi Oktara ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan sumber berita yang saya jadikan acuan untuk informasi di kesempatan video kali ini akan saya sertakan linknya di deskripsi. Oleh karena itu, baik setelah Anda menyimak video yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, Anda bisa langsung menyimak link video yang saya bagikan. Jadi link video berupa Instagram. Sebetulnya memang sebelumnya saya sudah mengunggah video ini dan menyertakan juga videonya di dalam video yang saya unggah. Tetapi ternyata harus take down karena melanggar hak cipta. Jadi saya mengunggah kembali informasi tersebut dan Anda bisa melihat langsung video yang diunggah oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang linknya akan saya bagikan di kolom deskripsi. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sudah menjawab ya bahwa BPNT di tahun 2023 tidak akan dihapus karena sudah dianggarkan. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.